Akhirnya disinilah dimunculkan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Barangkali Mas Ade Armando imannya cukup lumayan baik di mata Allah Ta'ala, sehingga musibah itu diberikan oleh Allah Ta'ala cepat. Seperti yang sering saya ceritakan, orang kalau dia imannya cukup lumayan bagus, musibahnya akan dipercepat oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung, dan juga saya sudah bersama dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Pak Haji, sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kita belajar lagi dari keadaan yang terjadi di sekitar kita ya, sahabat beriman. Kemarin itu ada Demo. rame-rame. Oh, demo. Pak, ya. Macet nggak itu jalanan Pak? Jalanan justru sepi. Jalanan Karena sepi ya? sebelumnya udah ada pengumuman ada demo. Oh iya. Jadi banyak yang menghindari daerah-daerah tertentu. Itu di bulan puasa, kemudian ada demo, ada kejadian juga kalau nggak salah ya. Iya itu demo sendiri pasti kan ada semangat ada nafsu atau enggak atau apa gitu, sehingga ada korban juga tuh Pak Tung. Ada korban yang dipukuli. Hah? Sampai berdarah-darah gitu. Padahal katanya bulan puasa itu setan diikat ya. Nah, Tapi masih tetap ada kejadian-kejadian yang di luar. apakah itu setan ikut berperan atau memang diikat? Nah, ini kita perlu tanya sama guru kita. Kita perlu untuk lebih menguatkan lagi bagaimana sih sebenarnya Status setan di bulan puasa. bulan puasa katanya setannya diikat, kalau orang puasa setan nggak bisa masuk. Ternyata ada demo, ada keributan. Iya, ada korban. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi kondisi yang seperti kejadian-kejadian tersebut di bulan puasa, masih ada keributan seperti itu, agar kita bisa menjaga, khususnya bagi saya juga pribadi, menjaga keimanan, menjaga nafsu itu sendiri. Kalau itu bukan mensikapi kejadian aja. Jadi banyak dari teman-teman yang sering berdakwah itu menceritakan ke setan itu dibelenggu oleh Allah gitu. Tapi saya di kajian yang sebelumnya kan maksudnya itu nafsu kita yang disuruh membelenggu oleh Allah Ta'ala. Kemudian pintu neraka ditutup. Itu bukan nerakanya itu tidak boleh ada yang masuk, tapi intinya jangan melakukan kejahatan, kedoliman dalam bentuk apapun. Itu sebenarnya kalimat-kalimat kita harus berpikir gitu loh. Jadi jangan letterlek hadis itu dimunculkan terus artinya seperti itu, kemudian kita hanya ngikutin seperti itu, akhirnya ya apa kejadian beneran. Kemarin Mas Ade Armando dipukulin. Kenapa lu nggak mau ngomong namanya Ade Armando? Ngomong aja biasa gitu. Memang di berita Ade Armando gitu. Itu ada yang berceramah kalau orang puasa itu, sang penceramah, wah itu orang puasa katanya beliau, setannya bilang wah itu puasa, saya nggak menggoda. Bukan seperti itu. Jadi jangan mengada-adakan cerita yang sebenarnya tidak ada. Kemudian ada yang sering mendengar sejak kecil di azanin umpamanya, itu setan nggak bisa masuk. Dari mana cerita itu kalau nggak dibuktiin? Nah, sebenarnya cerita kemarin itu adalah pembuktian dari cerita-cerita teman dakwah yang memang beliau itu nggak paham. Menurut saya nggak paham ya. Walaupun ilmunya tinggi gitu ya, tapi nggak paham.
Sebenarnya mensikapi pintu surga dibuka itu adalah anjuran dari Allah Ta'ala, banyak-banyak yang berbuat baik dengan niat lillahi ta'ala. Ya, berbuat baik niat lillahi ta'ala itu beda dengan berbuat baik yang dicari adalah pahala. Kalau berbuat baik yang dicari pahala itu dia masih mencari keuntungan di dalam hati dan pikirannya. Tapi kalau berbuat baik karena Allah, dia tidak mencari keuntungan di dalam apa yang dia lakukan. Dia hanya mengabdi kepada Allah Ta'ala. Nah, di situ menjawab dari apa yang saya ceritakan. Makanya di bulan puasa itu setan itu akan menggoda semua manusia. Dia orang biasa maupun dia orang yang beriman tinggi pun tetap akan digoda. Selama orang itu hidup tidak ada dalam kurungan kain kafan, ya setan itu masih menggoda. Itu kuncinya. Jadi kalau ada seseorang yang memangnya dia tahu agama, dia merasa imannya kuat sehingga setan tidak menggoda dia itu. Nah, setan sombong itu yang masuk ke otak dia dan hati dia. Kalau dia itu tidak pernah digoda setan. Makanya yang kemarin-kemarin saya bilang, loh setan itu tetap masih menggoda kita, menggoda saya. Tapi bagaimana kita mengantisipasi itu adalah dengan pengetahuan agama, dengan mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Mengerjakan apa? Berbicara itu yang manfaat. Kalau kita itu mau berbicara tidak manfaat, ya mending diam. Berpikir itu yang manfaat. Kalau berpikir kita itu maunya ke kanan ke kiri, ya nggak kemana, nggak karu-karuan. Cobalah hanya cuma yang diingat itu Allah Ta'ala, itu lebih baik. Nah, cara-cara seperti itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Makanya istilahnya dalam salah satu firman Allah Ta'ala diceritakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Istilahnya mengingat Allah ada di banyak teman-teman dakwah itu menganjurkan untuk zikrullah. Benar, kalau zikrullah itu sudah benar, zikir, ingat kepada Allah Ta'ala ya dengan istighfar, dengan memuji Allah Ta'ala, itu zikrullah. Tapi ada orang yang mencoba mengingat Allah itu bukan dengan zikrullah, zikir untuk dunia itu ada. Jadi keinginan dia untuk dunianya itu biar dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu ada. Nah, di sini adalah ingat kepada Allah Ta'ala yang kita kerjakan setiap saat, setiap harinya. Apa? Berbicara harus yang manfaat. Kalau nggak manfaat, udahlah, mending diem aja. Kemudian apa saja yang bisa menjadi pengingat Allah. Kalau ada kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak mengenakkan hati melalui telinga, kita ingat Allah. Apa ingat Allah? Oh, kita dalam Quran diceritakan fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka dan doakan kesalahan dan dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Lakukan itu mengingat Allah, perintah Allah. Jadi kalau kita itu telinga kita tidak enak mendengar kalimat untuk kita difitnah, umpamanya dikata-katai, ya kita ingat ayat Allah itu, ingat, dan kemudian kerjakan apa? Maafkan mereka. Kalau kita masih emosi, istighfar untuk diri kita. Astaghfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah jika selama ini aku masih kalau mendengar kalimat yang tidak pas di telingaku, aku emosi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kan seperti itu. Nanti kalau hati sudah mulai tenang, kita memuji Allah subhanallah walhamdulillah sampai selanjutnya. Kenapa? Yang menjadikan hati kita tenang itu Allah, bukan kita. Dan itulah ingat Allah terus menerus sebenarnya. Nah itu sama dalam kita itu berpuasa, ujiannya juga sama seperti kita tidak puasa. Ujiannya malah lebih berat lagi. Yang biasanya kita tuh ngomong seenak udelnya, kita rem. Nah itu kan menjadi kejang tubuh kita, kejang otak orang yang hobinya ngomong sembarangan. Coba yang ngomong sembarangan pada saat dia itu kelihatannya dakwah, suruh dakwah setiap hari, nanti kan kejang mulutnya karena dia mencoba ngerem. Tapi kalau memang dia tidak bisa, ya dia akan keluarkan apa yang menjadikan
omongan dia yang sebenarnya tidak manfaat. Nah ini sama seperti yang lain-lain. Di rumah kita diuji dengan istri, diuji dengan suami, diuji dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita juga diuji dengan harta-harta kita, diuji dengan orang tua kita yang sudah sepuh, sudah uzur. Itu nguji kita. Nguji itu sebenarnya bukan ujian yang harus kita hadapi dengan sabar. Tersenyum malah kita hadapi. Karena orang tua kita ini sudah meletakkan dengan kita, kehidupannya dengan kita, ayo kita sikapi dengan baik, hormati walaupun orang tua kita itu diajak bicara sudah nggak dengar, kan gitu ya. Kalau sudah nggak dengar itu ya, ini kalau orang tua kita. Tapi kalau itu baru istri kita, berarti ini istri ini dari sejak dulu itu nggak mau dengerin omongan orang tuanya, tidak mau dengerin omongan suaminya. Lah kalau istri nggak bisa dengar karena gitu ya memang harus dinasehati terus menerus. Nasihati gimana nggak dengar Ustaz, lewat Allah kan gitu ya. Ya jangan protes sama saya, masih banyak cara istilahnya. Nah setan itu akan seperti itu. Saya yakin Mas Ade Armando itu pada saat demonstrasi itu dia mau nyari berkah demonstrasi. Berkah maksudnya gimana? Lah kan namanya niat kan bebas. Ya bulan puasa kan bulan penuh berkah. Niat berkah maksudnya di bulan puasa ini untuk berbuat suatu kebaikan. Lah iyalah, masa kita mau bilang Mas Ade Armando mau cari kejahatan kan nggak mungkin lah ya. Ya pasti carinya berkah lah di bulan Ramadan. Yang demonstrasi juga mencari berkah di bulan Ramadan. Siapa tahu unek-uneknya teman-teman yang demonstrasi itu didengar oleh teman-teman anggota DPR. Kan seperti itu, didengar. Semuanya di bulan Ramadan itu yang muslim cari berkah semuanya. Teman-teman polisi yang jaga juga cari berkah di bulan Ramadan dengan jaga. Niat awalnya. Iya, kecuali niat awalnya memang mau nangkepin, ya Allah alam saya nggak tahu ya. Semuanya cari berkah lah ya. Nah, saya yakin juga si Mas Ade Armando muslim, sholat lah. Pasti juga dia niatnya bismillah pasti. Nah setanlah masuk, entah dari mana saya juga tidak tahu. Dari mulai yang demonstrasi barangkali dengan kata-kata tidak enak. Nah kalau kita lihat mereka juga orang-orang muslim. Nah kenapa mereka berkata-kata tidak baik? Kan seperti itu. Berkata tidak baik pada Mas Ade Armando umpamanya. Pura-puranya saya jadi hakim nih ya. Kemudian Mas Ade Armando juga muslim. Ini tahu, semuanya tahu ini di bulan Ramadan. Kemudian terpancing. Dan kita tahu bahwa setan itu tugasnya hanya menggoda sebenarnya. Pada saat teman-teman yang demo itu lihat Mas Ade Armando, tergodalah dia untuk berkata tidak baik menurut telinganya Mas Ade Armando. Kan begitu? Karena melihat, karena apa? Mas Ade Armando juga teman-teman yang demo itu tahu apa yang dilakukan Mas Ade Armando di medsos. Sebelumnya. Iya sebelumnya ngomong yang nggak karu-karuan, sehingga kesalahan beliau tetap ada di mata Allah Ta'ala, di mata manusia yang jengkelin, kan gitu ya. Kalau saya jengkel enggak, saya enggak jengkel. Kenapa Ustaz nggak jengkel? Sudah tahu karakter jadi nggak perlu jengkel. Nah akhirnya Mas Ade Armando bagaimana niatnya? Yang jelas saya husnudon aja Mas Ade Armando cari berkah di bulan Ramadan di tempat yang ada demonya. Nah lupalah beliau bahwa beliau juga pernah melakukan kekurangan barangkali di hadapan Allah, melakukan kesalahan barangkali di depan teman-teman yang lain, yang merasa dilecehkan, yang merasa diinikan. Disitulah mulai. Jadi teman-teman melihat wajahnya Mas Ade Armando, tergelitiklah untuk berkata-kata. Nah telinganya Mas Ade Armando beda, telinga di lapangan dengan telinga di medsos itu pasti beda. Kalau telinga di medsos begitu, karena dia tidak berhadapan langsung dengan yang bicara. Sama juga bicaranya Mas Ade Armando di medsos juga menjadikan beda menjadi telinga yang lain. Akhirnya disinilah dimunculkan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan
Barangkali Mas Ade Armando imannya cukup lumayan baik di mata Allah Ta'ala, sehingga musibah itu diberikan oleh Allah Ta'ala cepat. Seperti yang sering saya ceritakan, orang kalau dia imannya cukup lumayan bagus, musibahnya akan dipercepat oleh Allah Ta'ala. Jadi sering saya ngomong seperti ini. Nah, ini terbukti gitu. Maksudnya agar kembali ke jalan Allah. Iya, agar kembali ke jalan Allah bagi Mas Ade Armando barangkali. Ya, ini kan hanya himbauan, sama seperti Rasulullah Muhammad SAW di dalam syiarnya, beliau juga menghimbau aja kepada semua orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, hanya dihimbau agar kembali ke jalan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang seperti ini seperti itu. Sama, dan tidak pernah memaksa. Ya, persoalan nanti orang-orang tidak mau, akhirnya orang-orang kafir tersebut itu kalah di dalam beberapa hal, itu Allah yang mengalahkan melalui Rasul Muhammad, kan seperti itu. Nah, sama seperti Mas Ade Armando, akhirnya setan melihat menjadikan teman demo itu akhirnya berkata tidak pas. Barangkali saya tidak bilang katanya jelek loh ya, saya nggak ngerti Mas, saya nggak ada di situ. Kemudian dengan kata-kata tidak pas menurut telinganya Mas Ade Armando, setan itu juga ngobong-ngobongin, manas-manasin Mas Ade Armando, akhirnya cekcok lah. Dan lupa Mas Ade Armando itu hanya beberapa orang yang diajak. Ya dengan demo segitu ya harusnya paham lah. Tapi ya barangkali Mas Ade Armando itu bagaimana cara berpikirnya saya tidak tahu. Akhirnya kalap, semuanya kalap, ya sudah. Ya itu terjadi semuanya. Ya nanti tugasnya teman-teman polisi mau nangkapin siapa aja silahkan aja lah. Kalau saya monggo, ini hanya sandiwara dunia saja kan gitu. Hanya sandiwara dunia, silahkan semuanya. Mau yang bagaimana silahkan semuanya, terproses pada apa yang harus dikerjakan masing-masing. Kan seperti itu. Kalau saya tidak perlu mengancam ini itu, nggak perlu. Ini kan bulan Ramadan, nggak perlu mengancam ini itu. Tidak perlu. Jadi di bulan Ramadan kalau mau tangkap saja, sudah tidak apa-apa. Ya kan? Nah, ini menjadikan cerita bahwa dari teman-teman dakwah yang satu dan yang lainnya, setan dibelenggu itu adalah nafsu kita yang harusnya kita belenggu. Jadi bukan Allah membelenggu setan. Ngapain Allah membelenggu setan? Dibiarkan. Kenapa? Allah itu mau menghancurkan setan gampang kok. Allah itu mau menghancurkan suatu kaum gampang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa gak dihancurkan? Karena menguji kaum-kaum yang lain, menguji orang-orang yang lain. Ya orang-orang seperti kita ini diuji. Mau membela siapa? Mau membela yang demo atau membela Mas Ade Armando? Ini tergantung kita. Kan gitu. Tapi kalau yang kita inginkan membela siapa? Membela syariat Islam. Nah, kan akhirnya bagi teman-teman yang berdakwah bahwa setan itu tidak akan menggoda kalau dia berpusat puasa, salah. Iya betul. Kan gitu, salah karena memang beliau memang hanya mengarang ceritanya. Nggak boleh cerita seperti itu untuk menjadikan nikmat bahwa saya berpuasa tidak ada setan. Nah ya begitu itu akhirnya. Karena beliau tidak paham setan bagaimana, ifrit bagaimana, dajjal bagaimana, jin bagaimana, nggak pernah tahu. Sehingga lupa, akhirnya apa yang diceritakan salah. Kalau itu akhirnya dipakai menjadi bahwa orang berpuasa tidak ada setan, salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, bagi orang-orang ya, bagi pendakwah yang lain bahwa setan itu tidak akan masuk setelah diazanin, ya salah. Mas Ade Armando itu dengar azan setiap saat, ya. Jadi harus diketahui, dan itu yang diazanin kan bayi, jadi dia akan suci, enggak ada. Bayi itu tergantung genetik orang tuanya. Tunggu aja bayi yang kamu azanin itu besok mau jadi apa. Tapi harus tunggu beneran, jangan asal bicara. Karena pembuktian setan itu ada atau tidak dalam hati kita atau dalam pikiran kita itu tergantung. Nah, kalau saya menceritakannya, setan itu akan menggoda kita setiap detiknya, setiap waktunya. Sabar, setan, sabar. Dia akan saya sabar juga. Saya nggak tahu juga. Setan sabar menggoda manusia. Apa ya sih? Kadang-kadang manusia yang berwujud setan, nah kembali nih, setan yang berwujud manusia menggoda istrinya, menggoda suaminya, kan seperti itu ya. Iya, betul. Ianya kok kuat banget sih.
Jadi itu. Jadi intinya adalah jangan merasa kalau kita itu sudah berpuasa kita tidak tergoda setan. Jangan punya pikiran seperti itu. Itu adalah pikiran orang yang sombong. Tetap berpuasa, tetaplah kita itu tawadu, tetaplah kita rendah hati, tetap kita jaga mulut kita, pikiran kita, telinga kita itu kita jaga terus menerus, sehingga kita mencoba bertempur dengan setan itu, yaitu bertempur dengan nafsu kita. Kata Rasul itu peperangan yang paling sulit itu kan perang melawan hawa nafsu. Lah itulah setan-setan yang harus kita perangi, tidak dengan hanya berkata-kata aja, bicara itu juga harus hati-hati ya. Kalau memang benar coba pengajian itu kan masih aja nanti di bulan Ramadan menjelek-jelekan saudaranya yang lain pasti itu masih ada yang seperti itu setan apa bukan itu? Setan. Kalau dia saudaranya dia tahu kalau saudaranya itu muslim, jagalah, jangan membuka aib. Buka aib itu tidak boleh. Aib itu apa? Kesalahan. Dilarang membuka aib saudaranya. Tapi saudaranya yang tidak salah disalah-salahkan dan difitnah, itu lebih jahat daripada membuka aib. Dan itu masih aja banyak di taklim, masih aja. Nah, bagi saudara-saudara yang lain di taklim, jangan ngikutin omongan walaupun itu mursyid, tetapi omongannya disuruh kita itu memfitnah saudara kita yang lain, belajar jangan. Kalau enggak, silahkan nanti akan menjadi gerbong mereka. Gerbong itu akan menjadi nanti satu sisi masuk neraka. Jangan cuma bercerita bahwa bergandengan itu masuk surga. Berceritalah bergandengan itu masuk neraka sebenarnya. Jadi jangan hanya bercerita yang enak-enak saja. Ceritalah juga bergandengan masuk neraka. Bagaimana? Ya itu tadi, memfitnah saudaranya yang lain yang dia tidak tahu saudaranya itu nggak salah atau salah. Dia nggak tahu, tapi diceritakan salah. Silahkan aja menikmati. Siapa yang masuk ke situ? Ya masuk saudara-saudara kita yang mau aja dia itu digembosi. Hanya cuma sesuatu hal yang sebenarnya tidak mesti berarti. Ayo kita teguhkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Jangan ikuti mursyid-mursyid yang memang betul-betul dia bisa mencelakakan kita nanti di akhirat. Jangan. Ya. Kalau memang dia baik turuti, tapi kalau enggak, dakwai. Dia mursyid itu dakwai. Kenapa Ustadz selalu memfitnah orang itu? Kenapa? Udah pernah tabayun belum? Kalau dia bilang belum, jangan Ustadz, kasih tahu. Itu mencari kesalahan saudara kita sendiri, dilarang oleh Allah Ta'ala. Ustadz, tobatlah kepada Allah Ta'ala, minta maaflah kepada orang yang senantiasa difitnah oleh Ustadz. Harusnya seperti itu, bukan kita yang ngalah-ngalah aja ya. Kenapa saya ingatkan? Karena itu banyak saling berseliweran di taklim, sangat sering sekali. Dan itu tidak disadari oleh kita bahwa kita itu dihasut untuk memfitnah, padahal belum tentu. Setan itu di mana? Coba saya kasih tahu. Kalau seseorang bilang pemerintahan sekarang itu bobrok, nah umpama, ya ini umpama, saya bukan tipe saya seperti itu. Seseorang yang bilang pemerintahan sekarang itu bobrok, salah, itu setan itu juga masuk di situ walaupun bulan Ramadan. Padahal yang bobrok itu hanya beberapa orang, gelintir orang aja di dalam pemerintahan itu. Tapi kalau kita mengucapnya salah, ya salah, itu menjadi fitnah. Kita memfitnah negara kita. Itu tidak boleh, itu juga setan sama. Enggak boleh. Bilang aja terus terang siapa namanya. Kalau memang iya, silakan. Tapi jangan pemerintahannya. Pemerintahan ada baiknya juga kok. Walaupun sering utang itu ya tetap ada baiknya juga ya. Saya kurang suka kalau utang. Tapi ya gimana bang, saya di negara ini. Saya berutang enggak. Itu kan nafsi-nafsi. Yang berutang itu siapa? Yang penting kan bukan saya. Sehingga saya tidak ikut. Kalau itu menjadi dosa, saya tidak ikut dosanya. Tapi kan bayar pajak, iya saya bayar pajak. Tapi kan nggak enak bayar pajak, nggak apa-apa. Disuruh oleh Rasulullah membayar pajak. Ya sudah kita bayar. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi kita belajar untuk memahami seperti ini. Jangan sampai menjadikan kita itu salah di hadapan Allah.
Pengadilan yang paling sulit itu nanti pengadilan di akhirat. Di dunia itu orang itu masih kasak kusuk memfitnah saudara-saudaranya yang lain, dia nggak sadar itu saudaranya. Coba tanyalah, tabayunlah, jangan asal bicara. Nggak boleh kita itu seperti itu. Ya, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Setan itu masih di mana-mana. Selama orang Muslim itu hidup, saya bilang Muslim ya, karena memang ini untuk Muslim, ya itu setan itu masih ada ngelibet di antara kita. Ngelibet, tahu ngelibet? Nyusup di hati, di pikiran, di tubuh ini, itu nyusup. Cari celah terus. Yang sekarang medsos ya lewat medsos. Ya. Nah itulah makanya kasus Mas Ade Armando yang dipukulin itu ya ini tidak boleh kita mencela siapapun. Kita belajar dari situ. Kita belajar. Paham bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya apa? Saya sering menceritakan ayat ini. Dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Apa? Siapapun kita tidak boleh melecehkan, karena kita bisa aja dengan seringnya kita melecehkan orang lain, saudara kita nanti akan kena musibah untuk kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Mending kita itu belajar terus menerus, kuatkan hati, kuatkan iman, kuatkan tauhid, terus tegakkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau hanya orang yang memfitnah, biarkan saja. Dia memang belum pernah merasakan enaknya nanti dia disiksa di neraka, biarin aja. Kalau kita senyum saja, tersenyum. Yang sulit adalah yang seperti tersebut. Kita belajar yang tersulit, mudah-mudahan nanti di akhirat dimudahkan untuk masuk surga. Itulah kuncinya. Tauhid memang sulit. Tauhid untuk belajar tidak marah pun sulit. Tauhid untuk belajar bicara yang manfaat itu sulit. Baru tahu ilmunya tidak marah, belum ada 5 menit sudah ngomong nyeramain orang untuk tidak marah, padahal dia sendiri belum mampu menahan emosi. Itu juga sama, ketakwaan pada Allah Ta'ala. Itulah setan pintar menyusup di otak. Itu harus kita pahami. Ya, jadi setan masih ada di mana-mana. Jangan merasa kita ilmu agama kita itu hebat sehingga setan itu tidak ada di kita. Bohong. Disitulah malah setan itu asik-asik dengan orang yang merasa ilmu agamanya hebat, karena di situ nanti muncul ujub. Nanti di situ muncul ria, nanti di situ muncul ingin dilihat orang lain, nanti di situ muncul ingin ditinggikan, nanti di situ muncul ingin dilihat kita itu pandai. Banyak sekali setan yang sebenarnya itu tidak bisa dipelajari kecuali orang itu mengerjakan satu persatu perintah Allah, satu persatu sunnah Rasul, satu persatu hadis yang memang harus kita siapkan untuk diri kita. Tidak hanya untuk menceramai orang lain, tidak hanya untuk mencela orang lain, tetapi untuk diri kita. Kita bisa, saya atau siapapun teman-teman pendakwah yang lain itu bisa menceramai orang lain, tapi menceramai diri sendiri lewat kaca gak bisa. Itulah salah satu hal dari seperti saya penceramah ini atau yang lain. Coba ikat hati dan pikiran kita itu dengan salah satu ayat aja, yaitu kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Ayat itu harus diterjemahkan dengan jelas. Kemarahan Allah, kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi dia tidak menjalankan. Lekatkan ayat itu di otak sama hati, sehingga itu akan menjadi, kita mau bicara adalah bicara yang sudah kita kerjakan. Bukan kita mau bicara asal bicara yang kita ingat. Saya akan berdakwah berarti saya harus dakwai diri dulu. Dakwah sih boleh, tetapi dakwai diri dulu. Nah, di sini bagi yang lain-lain harus belajar. Bagi teman-teman yang demonstrasi harus belajar. Demonstrasilah yang santun sehingga tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri sendiri. Ya, kalau asal main keprok, ya nanti kalau dijemput sama polisi ya normal. Kan gitu. Ya, saya nggak bisa nyalain siapa-siapa.
Yang polisi juga bertugas dengan apa adanya. Memang main hakim sendiri tidak boleh. Tetapi inilah di bulan Ramadan ini masih banyak yang ngancam-ngancam juga banyak. Ngancam-ngancam sifatnya siapa? Ya sifatnya setan juga. Ya jangan. Nah inilah walaupun kita Muslim ya begitu itu. Jangan bicara kalau yang namanya sudah berpuasa setan itu Bebas. tidak menggoda, tidak ada. Bebas dari gangguan. Tidak ada. Karena memang beliau belum paham setan itu seperti apa, belum paham, belum merenung setan itu lewat apa yang goda, sehingga yang terucap itu seperti itu. Jadi itu mengada-ada. Jangan. Kalau itu dipegang oleh orang lain menjadi ilmu, itu menjadi ilmu yang menjerumuskan. Ya, janganlah, ya jangan. Jadi kita harus belajar benar-benar, belajar patuh pada perintah Allah itu memang sulit. Dan belajar kita menjalankan semata-mata lillahi ta'ala itu juga lebih sulit. Karena orang rata-rata belajar melakukan sesuatu yang dicari pahalanya, sehingga lupa diniatkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu belum menyatu dengan hatinya, bahwa semua yang kita kerjakan, baik itu sholat, ibadah-ibadah kita, hidupnya kita pun, hidup itu mau demonstrasi, mau ikut cari berkah, mau ini, hidup kita harus lillahi ta'ala. Kalau udah harus lillahi ta'ala, faedah-faedah sudah nggak usah kita pikirkan. Pahala-pahala sudah tidak usah kita pikirkan. Kalau sudah lillahi ta'ala, insya Allah itu sudah puncak. Jalankan, tidak usah mikir macam-macam. Biasanya kalau niat lillahi ta'ala itu godaan yang terberat apa itu, Ustaz? Ya, godaan terberat itu ya niatnya sendiri. Sehingga kalau dia sudah belajar untuk lillahi ta'ala, nanti orang-orang yang niatnya masih belum lillahi ta'ala, dia kepretin, dia sindir-sindir, dia singgung-singgung, kemudian dia nyinyir-nyinyir, yang begitu itu. Nah, itu setannya yang begitu, sama semuanya. Lillahi ta'ala sudah nggak usah. Kalau ada orang yang belum, ya kalau dia belum bertanya sama kita, biarin aja. Walaupun dia itu, wah saya itu kemarin nyumbang di sini gini. Wah, itu kayaknya gimana saya itu di dunia. Kalau dia masih seperti itu ngomongnya, itu setan bangga. Biarin aja. Kita yang sudah tahu, diam tuh. Kecuali tanya, boleh gak ya aku seperti itu? Nah, baru dijawab. Berarti petunjuk Allah itu dia bertanya kepada kita. Kalau enggak, jangan. Karena pada waktu dia ngomong seperti itu, banyak teman-teman kita menasehatin, jangan kita masuk. Hadis yang lain menasehati orang di muka taklim itu sama seperti membuka aib. Ya kita harus ingat. Nah itulah ingat, sehingga kita diam. Kan nggak harus langsung dinasehatin. Dan seperti itu, haruslah seperti itu. Sehingga kita harus paham, oh itu yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala setiap saatnya itu. Jadi bukan ingat itu hanya hafal saja. Sama pada saat saya itu mau cerita tentang sesuatu, di hati saya itu pingin orang lain memuji saya, ya sudah, orang lain nggak tahu kalau saya itu ingin dipuji, tapi Allah tahu. Saya akan tercatat jelek di malaikat atid. Itu nggak usah. Serahkan sama Allah Ta'ala. Kalau memang mau menceritakan sesuatu, ceritakan yang manfaat. Jangan menceritakan diri kita. Nah, kalau kita menceritakan diri kita itu mau sombong, itu namanya. Itu sudah jelas ujub, riak dan sombong itu ada di titik itu. Ceritainlah orang lain, atau cerita nabi-nabi kita, kan jelas itu, jelas ceritanya baik-baik, nggak usah cerita tentang kita. Cerita tentang kita itu malah muncul kesombongan. Kan begitu. Saya belajar di sini, saya belajar di sini, saya belajar di sini. Dulu dosennya itu susah sekali, tapi setelah saya bacain ini, dosennya langsung memberikan saya kelulusan. Mau cerita apa maksudnya? Mau cerita orang itu lulus itu dengan bacaan itu? Enggak, itu lulus bukan karena bacaan, karena Allah mengizinkan lulus. Nah, setelah lulus, kamu sombong dengan bacaanmu. Nah, kan begitu.
kamu sombong dengan bacaanmu, padahal kamu lulus itu semata-mata karena Allah. Nah, akhirnya lupa dia menuhankan bacaannya karena yang meluluskan bacaannya. Gak boleh seperti itu. Gak boleh, semuanya itu Allah. Nah, inilah tauhid, semuanya itu Allah. Harus belajar. Nah, mudah-mudahan dari sini Mas Ade Armando lebih dewasa, kan? Kemudian yang demo juga harus lebih dewasa. Kemudian teman-teman yang lain, ya polisi, ya tentara, lebih dewasa, lebih arif untuk mencikapi. Saya yakin semuanya itu ingin kok negara kita itu makmur. Siapa yang enggak? Ya kan sih? Iya. Ya, teman-teman demo itu ingin negaranya makmur. Ya, Mas Ade juga ingin negaranya baik. Ya, Pak Polisi juga ingin kalau demo itu yang enggak anarkis, arogan. Teman-teman tentara juga sama seperti itu. Negara pengennya makmur. Makanya harus didahului hati dan pikiran kita itu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah itu, ya setan itu mau nguji ya nggak bisa. Teman-teman yang demo lihat wajahnya Mas Ade Armando, bilanglah, Mas Ade kalau di medsos jangan seperti itu. Ya, apalagi Mas Ade itu Muslim, ya bicaralah yang baik. Itu kan enak. Tapi kalau momennya dilalah yang dikasih tahu itu malah marah, ya diam, jangan marah, jangan kepancing. Kan itu setan kan begitu, saling mancing. Ya kan? Iya, setannya namanya siapa juga saya tahu. Ya itulah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwasanya setan itu akan menggoda semua anak Adam. Dia yang biasa, dia yang imannya sedikit maupun imannya lumayan, maupun imannya standar bagus, maupun kelihatannya imannya bagus, setan itu tetap menguji. Nah, yang paling susah di kita yang dakwah itu setan itu menguji kita itu merasa pandai. Itulah yang sering dilupakan. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Dari perbuatan-perbuatan tolim, ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita belajar untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya, baik Pak Ustaz, terima kasih. Bang Haji, ada lagi yang mau disampaikan? Boleh semua sih. Mumpung masih ada kesempatan. Maksudnya bulan puasa. Iya. Banyak-banyak berbuat kebaikan Bang Haji. Ternyata setan itu menggoda setiap saat ya. Kalau kita dengar kata-kata yang baik cuma bacaan, bisa kita sisihkan, nggak usah dibaca. Tapi kalau mendengar omelan tiap saat itu, gimana cara ngadepinnya itu ya? Perlu dengan apa ya tadi? Ingat Allah. Ingat Allah, istighfar, muji Allah. Tenang, muji Allah. Betul, insya Allah seperti itu sih. Dan harus dengan latihan-latihan yang setiap saat. Oh iya, tidak bisa. Saya setiap saat juga. Tidak bisa sekarang puasa, sekarang harus menahan gini loh. Gitu ya, penuh latihan tiap hari. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Sahabat beriman dimanapun berada, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Demikian bincang-bincang kami dengan guru kita semua, Pak Ustaz Danu, mengenai setan yang akan selalu menggoda manusia, siapa saja termasuk diri saya, setiap saat, dimanapun dalam keadaan apapun. Dan marilah kita banyak-banyak mengingat Allah, melakukan sesuatu pekerjaan dengan mengingat Allah, dengan zikrullah. Demikian tadi telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Sampai jumpa lagi di video-video kami yang lain. Jika ada perkataan, perilaku kami yang kurang berkenan dan salah, kami mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.